Halo semuanya, selamat datang kembali di Aksi Misteri. Buat kalian yang baru gabung, selamat datang di channel yang akan membawa kalian ke dunia yang tak kasat mata. Malam ini, kita kedatangan tamu spesial, namanya Alfian. Dia bakal menceritakan satu pengalaman yang benar-benar mengubah hidupnya. Pengalaman yang membuatnya nyaris gila di tahun ke-2015. Ini terjadi di sebuah kosan di daerah Bekasi. Sebuah kosan yang sampai sekarang dia ingat sebagai kosan pocong. Waktu itu tahun 2015. Saya dan teman saya, Rian, lagi sering banget begadang di warnet. Ya, namanya juga anak muda. Kami jadi joki game online buat cari uang tambahan. Bareng teman-teman lain kayak Doni dan Dino, kami bisa dibilang hidup di warnet yang ada di daerah Bekasi Selatan. Masalahnya, rumah saya itu jauh banget. Di Cileungsi, bolak-balik tiap hari itu capek dan boros. Akhirnya, kami mutusin, udah, kita cari kosan aja yang deket. Nah, si Rian ini, yang akhirnya nemu satu kosan, pas dia cerita, wah, kedengarannya sempurna banget. Harganya cuma 750.000 sebulan. Udah dapat AC dan kamar mandi dalam. Di Bekasi Selatan, harga segitu tuh murahnya kebangetan. Kami langsung oke tanpa pikir panjang. Tapi disinilah keanehan pertama muncul. Kami nggak sadar kalau kosan ini punya lokasi yang bisa dibilang kurang beruntung. Posisinya itu persis tusuk sate. Jadi lurus banget ngadap ke jalan. Kata orang-orang tua, lokasi kayak gini itu jalur favoritnya makhluk halus. Belum lagi lingkungannya. Di sebelah kiri kosan itu ada rawa gede, bekas tempat orang mancing dulu. Di belakangnya, kebun rimbun yang gak keurus. Suasananya sepi banget, mati. Kalian tahu kan, biasanya di tempat sepi ada suara jangkrik atau serangga malam. Di sini gak ada sama sekali. Bener-bener hening. Cuma ada suara kendaraan lalu lalang dari jalan raya di depan. Nambah lagi, di area parkirannya ada pohon mangga yang gede dan rindang banget. Awalnya kami nggak terlalu ambil pusing. Toh niatnya kosan ini cuma buat numpang tidur sebentar, istirahat beberapa jam sebelum balik lagi ke warnet. Tapi nasib berkata lain. Warnet tempat kami kerja tiba-tiba harus direnovasi. Mau nggak mau, kami jadi penghuni penuh di kosan itu. Dan disinilah selama 1 minggu kami tinggal full di sana. Teror yang sebenarnya dimulai. Semua berawal dari sore hari. Waktu itu saya lagi mandi di kamar mandi dalam. Tiba-tiba saya dengar ada suara langkah kaki yang berat banget masuk ke kamar kami. Bunyinya tuh gedebuk, 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 kayak ada orang gede atau orang berat lagi jalan. Saya langsung mikir, oh, paling si Rian. Dia kan memang pegang kunci cadangan. Jadi saya santai aja. Saya teriak dari dalam, Yan, Rian. Tapi nggak ada jawaban. Anehnya, pintu kamar mandi yang jelas-jelas saya kunci dari dalam, tiba-tiba kebuka sendiri pelan-pelan. Saya kaget, langsung saya tutup lagi. Pas saya keluar, kamar kosong, nggak ada siapa-siapa. Saya cek HP, Rian belum pulang. Kejadian aneh nggak berhenti di situ. Beberapa jam kemudian, saya keluar kamar buat ngerokok di teras. Saya ingat banget, pintu kamar saya biarin sedikit kebuka. Pintu kamar kami itu pintu kayu yang lumayan berat. Jadi kalau misalnya ketutup karena angin, pasti bunyinya keras, bro. Tapi pas saya balik lagi ke kamar, pintunya udah dalam posisi tertutup rapat. Nggak ada suara sama sekali. Kok bisa? Siapa yang nutup? Perasaan saya mulai nggak enak. Puncak gangguan mulai terasa pas malam hari. Saya sama Doni lapar. Jadi kami turun buat beli nasi goreng di depan. Pas kami jalan di lorong kosan yang sepi itu, kami berdua ngerasa ada yang ngikutin. Kami dengar ada suara langkah kaki berat di belakang kami. Persis kayak yang saya dengar pas lagi mandi. Kami kobak kuek, tapi suara itu makin dekat. Refleks, kami mempercepat langkah. Begitu sampai di dekat tangga mau turun, kami berdua soma-soma berhenti. Kami dengar suara tangisan, suara cewek nangis, pelan, tapi sedih banget. Suaranya datang dari arah kamar mandi umum di bawah tangga. Belum hilang rasa kaget kami, tiba-tiba kecium bau amis darah yang sangat kuat dan menyengat sampai bikin mual.
Kami nggak pakai ngomong, langsung lari keluar pagar. Ketakutan kami makin menjadi-jadi. Beberapa hari setelahnya, ada insiden lain lagi. Kunci motor saya hilang, entah kemana, di kamar. Udah dicari-cari, nggak ketemu. Terpaksa saya pesan Gojek buat pergi. Saya nunggu di parkiran, sendirian, di dekat pohon mangga besar itu. Nggak lama, abang Gojeknya datang. Tapi pas sampai, mukanya kelihatan bingung. Dia nanya ke saya, "Mas, maksudnya cuma satu?" Saya bingung dong. "Maksudnya apa bang?" Dia jawab lagi, "Itu mas, kenapa tadi nggak bilang kalau ada yang nemenin? Kasihan nunggunya." Saya langsung merinding. Dia bilang, dari jauh, dia lihat ada orang lain berdiri di samping motor saya. Persis di sebelah saya. Padahal saya yakin 100% saya di situ sendirian. Malamnya, pas saya pulang bareng Rian, kami ngalamin hal yang lebih gila lagi. Pas kami naik tangga, mau ke kamar kami di lantai atas, kami berdua lihat dengan mata kepala kami sendiri. Ada bayangan putih, melintas cepat banget di lorong lantai atas. Dari arah kamar 6 ke kamar ke-7, kami kaget. Tapi coba beraniin diri jalan terus. Makin dekat ke lorong kamar kami, tiba-tiba pintu kamar nomor 3, kamarnya Mas Bayu, yang tadinya kebuka, dibanting kenceng banget. Kami nggak pikir panjang. Langsung lari second kengkeng Kang Nia, masuk ke kamar. Kunci pintu. Malam itu, jadi malam terpanjang buat kami. Sekitar jam 2 pagi, saya lagi tidur tiba-tiba. HP saya getar, pacar saya video call. Pas saya angkat, dia langsung marah-marah. Dia bilang, saya gila. Ngapain video call dia jam 1 pagi tadi? Saya bingung. Saya merasa nggak nelpon dia sama sekali. Kata pacar saya, di layar HP-nya itu cuman kelihatan langit-langit kamar saya doang. Nggak ada muka saya. Dan yang paling serem, dia dengar ada suara aneh dari telepon itu. Bukan suara saya, tapi suara kayak orang menggeram. Dengar itu, saya langsung matiin telepon. Bulu kuduk saya berdiri semua. Belum selesai horornya, di saat yang hampir bersamaan, Rian yang tidur di sebelah saya tiba-tiba teriak-teriak. Dia meronta-ronta hebat di kasur, kayak orang kesurupan. Saya panik. Saya guncang-guncang badannya, "Yan, bangun Yan." Pas dia akhirnya bangun, matanya putih semua. Nafasnya ngos-ngosan. Setelah tenang, dia cerita. Dia bilang, di dalam tidurnya, dia ngerasa kayak lagi ditindih. Tapi bukan sekadar ketindihan. Dia lihat jelas, ada sosok pocong di atas badannya. Sosok itu ngebentak dia. Suaranya berat dan marah. "Keluar dari sini. Kalian pergi dari sini. Cepat pergi. Tapi penampakan paling mengerikan yang sampai sekarang gak bisa saya lupakan terjadi sama saya sendiri. Saya kebangun pas siang bolong. Mungkin karena semalam kurang tidur. Posisi saya tidur miring. Pas saya buka mata, saya lihat kaki saya. Tapi ada yang aneh. Di samping kaki saya, ada sepasang kaki lain. Kaki itu transparan. Warnanya hitam gosong, kayak bekas kebakar. Itu kaki perempuan. Jantung saya rasanya berhenti berdetak. Dengan sisa keberanian yang ada, saya paksa diri saya buat ngelihat ke atas. Ngikutin asal kaki itu. Di atas sekat dapur kamar kami, nempel di plafon, ada sosok perempuan dalam posisi terbalik. Kepalanya di bawah, rambutnya botak, wajahnya hancur, melepuh kayak habis terbakar parah. Mata kami bertemu. Sosok itu langsung menengok cepat ke arah saya dan ngeluarin suara yang gak akan pernah saya lupakan. Suaranya kayak sautan monyet di hutan, diikutin suara cikik-cikik-cikik. Saya cuma bisa menjemin mata, baca semua doa yang saya bisa, sampai akhirnya saya nggak sadar diri, pingsan. Setelah insiden itu, kami tahu kami nggak bisa tinggal di sini lagi. Kami harus pergi. Besoknya, kami langsung beres-beres barang. Pas mau pamit, kami ketemu Mas Bayu, penghuni kamar nomor ketiga. Kami ceritain semua yang kami alamin. Mas Bayu cuma ngangguk-ngangguk, mukanya serius. Dia bilang, pocong itu memang penunggu kamar kalian. Ternyata, semua penghuni lama udah tahu. Mas Bayu akhirnya menceritakan sejarah kelam kosan itu. Kosan ini baru dibangun tahun 2012. Di atas tanah, bekas rawa.
Dan penghuni pertama kamar kami, kamar nomor 12, adalah sepasang suami istri. Awalnya semua baik-baik aja, tapi setahun kemudian, sang istri tiba-tiba kena stroke dan lumpuh total. Sejak saat itu, hidupnya jadi penderitaan. Suaminya jadi sering marah-marah, kasar, dan menelantarkan istrinya yang sakit. Justru, ibu kos dan Mas Bayu yang sering ngebantu ngasih makan dan ngerawat si ibu. Setiap malam, seluruh penghuni kosan bisa dengar suara erangan kesakitan ibu itu dari kamar ke-12. Sampai suatu sore, tercium bau busuk yang amat sangat menyengat dari kamar mereka. Karena curiga, pintu kamar didobrak. Mereka menemukan ibu itu sudah meninggal dunia di atas kasur. Tapi kondisi jenazahnya sangat tidak wajar. Badannya yang lumpuh, rambutnya rontok sampai botak, mukanya hancur melepuh seperti terbakar, dan semua yari-yari, tangan dan kakinya gosong menghitam. Saat ditemukan, dia masih mengenakan daster pink kesukaannya. Kami langsung sadar sosok pocong yang dilihat Rian dan sosok wanita terbalik yang saya lihat di plafon. Kami yakin itu adalah arwah dari si ibu yang meninggal secara tragis di kamar itu. Setelah kami pindah, kami dengar kabar nggak ada lagi yang berani nempatin kamar kami. Satu persatu, penghuni lain juga pindah. Sampai akhirnya, kosan itu benar-benar kosong. Beberapa tahun kemudian, saya iseng lewat daerah sana dan mampir. Saya ketemu sama anak ibu kos. Dia bilang, kosan itu sudah tidak aktif lagi. Sudah ditutup. Itulah kisah horor kosan tusuk sate di Bekasi. Tempat di mana kami cuma kuat bertahan selama 1 minggu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di aksi misteri berikutnya.